Fenomena El Nino diprediksi akan dimulai dalam beberapa bulan mendatang dan ada kemungkinan besar akan berlangsung hingga tahun 2024 mendatang. El Nino 90% tiba tahun ini, ahli ungkap potensi kekuatannya. Dilansir dari CNN Indonesia Jakarta, peluang terjadinya fenomena pemanasan lautan El Nino tahun ini disebut mencapai lebih dari 90%. Pakar mengungkapkan seberapa kuat fenomena tersebut. Fenomena El Nino diprediksi akan dimulai dalam beberapa bulan mendatang dan ada kemungkinan besar akan berlangsung hingga tahun 2024 mendatang. El Nino yang berarti anak kecil dalam bahasa Spanyol adalah peristiwa iklim global yang disebabkan oleh perubahan arus laut di Samudra Pasifik. Peristiwa pemanasan ini cukup kuat untuk memicu perubahan besar dalam pola cuaca global dan berdampak serius pada ekosistem laut, terutama jika dikombinasikan dengan efek perubahan iklim. El Nino bersama dengan pasangannya La Nina, secara harfiah berarti gadis kecil, membentuk siklus El Nino osilasi selatan atau ENSO. Para ahli menduga peristiwa El Nino mungkin akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Pada 3 Mei, Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO memperkirakan ada kemungkinan 60% El Nino akan mulai terjadi antara Mei hingga Juli. Namun pada 11 Mei, National Atmospheric and Oceanic Administration atau NOAA, Amerika Serikat merilis memperkirakannya sendiri. Mereka memprediksi El Nino akan dimulai pada periode yang sama dengan La Nina. Badan ini juga mengatakan kemungkinan 90% El Nino akan bertahan hingga tahun 2024 mendatang. Siklus ENSO. Siklus ENSO terutama terkait dengan angin pasat di Samudra Pasifik yang berhembus ke arah barat di sepanjang khatulistiwa. Biasanya angin ini mengembuskan angin permukaan yang lebih hangat dari Amerika Selatan ke arah Asia, yang kemudian digantikan oleh air laut dalam yang lebih dingin dalam sebuah proses yang dikenal sebagai upwelling. Selama El Nino, angin pasat melemah yang menyebabkan berkurangnya upwelling dan pada gilirannya air permukaan menjadi lebih hangat. Sedangkan selama La Nina, angin pasat menjadi sangat kuat yang berdampak sebaliknya. Kedua peristiwa ini dapat memicu kejadian cuaca ekstrim seperti Topan Freddy yang berpotensi untuk memecahkan rekor yang menghantam beberapa bagian Afrika pada Februari dan Maret. Kapan El Nino terakhir terjadi? Di masa lalu, peristiwa El Nino dan La Nina terjadi kira-kira sekitar setiap 2 hingga 7 tahun sekali. Namun kemunculannya akhir-akhir ini menjadi lebih tidak menentu akibat dampak perubahan iklim. Dalam 50 tahun terakhir, lautan menyerap hampir 90% energi yang terperangkap oleh pemanasan global. Hal ini menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut secara drastis yang berdampak pada siklus ENSO. Peristiwa El Nino terakhir terjadi antara Februari dan Agustus pada tahun 2019 dan cukup lemah. Antara Juli 2020 dan Maret 2023, La Nina 3 kali lipat dan menekankan kenaikan suhu global. Peristiwa El Nino biasanya berlangsung antara 9 bulan hingga 2 tahun, tetapi bisa lebih lama dari prediksi tersebut. Seberapa kuat El Nino akan terjadi? Sejauh ini, tidak jelas seberapa kuat El Nino ini akan terjadi. NOAA memprediksi kemungkinan El Nino moderat suhu permukaan laut akan naik 1 derajat Celcius dan 55% kemungkinan terjadinya El Nino yang kuat di mana suhu akan naik 1,5 derajat Celcius. Para ahli juga mengkhawatirkan suhu permukaan laut yang tinggi akhir-akhir ini akan membuat El Nino akan datang menjadi lebih buruk. Pada awal April, rata-rata suhu permukaan laut global adalah yang tertinggi dalam sejarah.
WMO memperkirakan suhu global akan naik hingga menciptakan rekor baru beberapa tahun ke depan. Seiring dengan berakhirnya efek pendinginan La Nina dan dimulainya El Nino yang dapat berdampak besar pada kehidupan jutaan orang. Sementara itu, dilansir dari republika.co.id Surabaya, pengamat ingatkan dampak buruk El Nino terhadap sektor pertanian. Pengamat pertanian Universitas Brawijaya atau UB, Sujarwo mewanti-wanti dampak El Nino yang bisa mengakibatkan kemarau panjang dan memperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus 2023 mendatang. Sujarwo mengatakan El Nino akan berdampak pada penurunan curah hujan di Indonesia. Jika terjadi, tentunya berpotensi pada penurunan suplai air yang dibutuhkan sektor pertanian. Ia menjabarkan berdasarkan data BNPB pada Maret 2023 kemarin, terdapat 11 provinsi yang berpotensi kekeringan dengan curah hujan yang rendah, yaitu Aceh, Bali, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, NTT, NTB, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara. Padahal Jawa Timur dan Jawa Barat adalah dua provinsi besar penopang produk pertanian nasional. Sujarwo mengatakan langkah pemerintah untuk mengantisipasi persoalan ini sudah cukup tepat, di mana Kementerian Pertanian terus menjalankan program-program untuk mengatasi kekeringan seperti pembangunan embung, waduk, rehabilitasi irigasi, hibah pompa, hingga asuransi pertanian. Sementara lanjut Sujarwo, untuk program asuransi pertanian adalah suatu hal yang lain. Asuransi pertanian adalah upaya memitigasi atas resiko yang dihadapi yang berpotensi pada kehilangan yang besar. Maka petani yang peduli atas hasil usaha taninya akan cenderung membeli asuransi untuk menjaga agar potensi kehilangan tidak terlalu besar. Sementara itu, dari sisi lain seperti teknologi produksi, tentu terus diupayakan jenis-jenis tanaman yang mampu bertahan pada situasi air rendah. Menurutnya, inovasi menjadi kunci untuk perbaikan teknik budidaya pada berbagai lingkungan yang berbeda.